Malam itu hujan turun deras membasahi jalanan sepi di desa Karangjati. Dari balik jendela sebuah rumah besar yang tampak megah sekaligus sunyi, terdengar helaan napas seorang wanita. Panjang, dalam, dan penuh kerinduan yang tak bisa ia sembunyikan. Dialah Ratna, janda cantik berusia 35 tahun, mantan istri pejabat yang dulu hidup bergelimang kemewahan. Sekilas, ia tampak tegar dan anggun, tetapi di balik senyumnya ada ruang kosong yang terus mendera. Ruang yang tak pernah bisa diisi oleh harta, jabatan, ataupun gengsi. Namun malam itu berbeda. Suara pintu kayu berderit membuka lembaran baru dalam hidupnya. Seorang pemuda sederhana, Ardi, anak keluarga miskin yang selama ini hanya dikenal sekilas, datang membawa sesuatu yang tak pernah Ratna duga. Tatapan hangat yang begitu berani, seolah menelanjangi hatinya. Ada sesuatu pada sorot mata Ardi, campuran polos dan nakal yang membuat Ratna sulit bernafas. Awalnya hanya percakapan singkat tentang hal sepele, namun jarak di antara mereka perlahan memudar. Saat tangan Ardi tanpa sengaja menyentuh jemari Ratna yang halus, ada getaran aneh yang menjalar, membuat tubuh Ratna seakan menolak, tetapi jiwanya merindukan lebih. Malam yang dingin itu tak lagi hanya membawa suara hujan, tapi juga bisikan samar yang menggoda, menyulut api yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Yang Ratna tak tahu, suara rintihannya malam itu bukan lagi karena kesepian, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih berbahaya dan mungkin tak akan pernah bisa ia lupakan. Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Malam itu hujan turun deras di desa Karangjati. Air menetes deras dari atap rumah besar bergaya kolonial peninggalan almarhum ayah Ratna, seorang tokoh terpandang di desa itu. Di dalam rumah, Ratna duduk sendirian di kursi rotan dekat jendela, menatap tirai air yang menutupi pandangannya keluar. Lampu gantung berwarna kekuningan menerangi ruang tamu yang sepi, memantulkan cahaya lembut pada wajahnya yang elok, meski sedikit pucat karena lelah menahan rasa sepi yang semakin hari semakin menghimpit. Usianya 35 tahun, cantik, anggun, dan elegan. Sebagai mantan istri pejabat daerah yang kini hidup mandiri, Ratna bukanlah wanita sembarangan. Tubuhnya terawat, lekuk tubuhnya masih menyimpan pesona, dan setiap langkahnya seakan membawa aura yang sulit diabaikan. Namun semua itu tidak membuatnya bahagia. Malam demi malam ia jalani sendiri, hanya ditemani bunyi hujan, suara detak jam dinding, dan bayangan masa lalu yang tak kunjung usai. Ratna memejamkan mata, menarik napas panjang. Andai saja ada seseorang yang bisa mendengarkan, bukan sekadar basa-basi, bukan sekadar memandang wajahku karena kecantikan atau statusku, tapi benar-benar mengerti luka yang kusembunyikan. Hatinya rapuh, meski luarannya tampak kuat. Sejak bercerai 2 tahun lalu, ia belajar menata hidupnya sendiri,
mengurus rumah besar itu, mengelola warisan usaha kecil keluarganya, dan berusaha tetap terlihat anggun di hadapan masyarakat. Namun kesepian seringkali menyerang di malam-malam sunyi seperti ini. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. Ratna tersentak, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Jarang ada tamu datang malam-malam begini. Dengan hati-hati, ia melangkah membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang pemuda dengan tubuh basah kuyup oleh hujan. Wajahnya tampan meski sederhana, matanya teduh namun menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Itulah Ardi, pemuda 27 tahun dari keluarga sederhana yang tinggal tak jauh dari rumahnya. "Maaf Bu Ratna, hujan deras sekali. Saya tadi pulang dari warung, tapi kehujanan. Boleh numpang berteduh sebentar?" Tanyanya sopan, suaranya agak bergetar karena kedinginan. Ratna menatapnya sejenak. Ada sesuatu di tatapan Ardi yang berbeda. Entah karena sorot matanya yang berani menembus atau senyum tipisnya yang seakan menyimpan sesuatu. Ratna mengangguk pelan. "Masuklah Ardi, kau pasti kedinginan," katanya lembut. Ardi masuk, dan aroma tubuhnya yang bercampur dengan wangi hujan memenuhi ruangan. Ratna menutup pintu, lalu mengambil handuk kecil dari lemari. Ia menyodorkannya pada Ardi. "Lap dulu badanmu, nanti masuk angin," ucap Ratna. Ardi tersenyum kecil sambil menerima handuk itu. Jemarinya tanpa sengaja menyentuh jemari Ratna, membuat aliran hangat menyelinap cepat ke seluruh tubuh wanita itu. Ratna menarik tangannya sedikit tergesa, namun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Terima kasih Bu, Anda selalu baik," kata Ardi. Ratna kembali duduk, mencoba menenangkan dirinya. Namun ia sadar, ada sesuatu pada Ardi malam itu yang membuatnya berbeda. Pakaian basah Ardi menempel ketat di tubuhnya, menonjolkan otot dada dan lengannya yang terbentuk oleh kerja keras. Ratna berusaha mengalihkan pandangan, tetapi matanya terus saja kembali, seakan tak mampu menolak magnet yang ditawarkan oleh tubuh pemuda itu. Ardi duduk di kursi seberang, mengusap rambutnya dengan handuk. Ia memandang Ratna sekilas lalu menunduk. "Sendirian Bu? Rumah sebesar ini pasti sepi kalau malam." Ratna menyenyum tipis. "Ya, sepi memang sudah jadi temanku." Hening sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar, jatuh di atap dan jendela. Namun hening itu bukan sekedar kosong. Ada sesuatu yang tegang, samar, ambigu, seperti ada yang ingin diucapkan tapi tertahan. Ardi mengangkat wajahnya lagi. Sorot matanya berani, seakan hendak menembus dinding rapuh yang selama ini dibangun Ratna. "Sepi itu kadang lebih menyakitkan daripada lapar, Bu," katanya lirih, namun syarat makna. Ratna terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk tepat ke hatinya. "Ardi, kau bicara seolah tahu apa yang kurasakan," jawab Ratna perlahan. Ardi tersenyum samar. "Mungkin saya memang tahu, Bu. Sepi itu tidak pilih kasih. Baik orang miskin atau orang kaya, kalau sudah datang, sama-sama bisa membuat kita hampa. Tapi ada kalanya sepi bisa diusir, kalau ada yang berani menemani." Ratna menelan ludah. Dadanya berdesir. Ada sesuatu di balik kata-kata Ardi. Entah keberanian, entah ketulusan,
atau mungkin hasrat tersembunyi. Hujan masih deras. Angin berdesir pelan di sela-sela jendela. Ratna menunduk, menyembunyikan rona wajahnya yang mulai memerah. Ia tahu, malam ini mungkin akan membawa sesuatu yang tak pernah ia duga. Hujan di luar tak kunjung reda. Rintiknya seakan tak mau berhenti, menutup dunia dengan tirai air yang tebal. Di dalam rumah besar itu, hanya ada dua manusia yang berbeda dunia. Ratna, janda cantik yang anggun dengan masa lalu penuh gengsi, dan Ardi, pemuda sederhana dengan sorot mata berani. Ratna duduk kembali di kursi rotan, sementara Ardi berusaha mengelingkan tubuhnya dengan handuk. Pakaian tipisnya yang basah menempel di kulit, memperlihatkan lekuk otot yang terbentuk oleh kerja keras. Ratna berusaha menahan diri untuk tidak terlalu memperhatikan. Tapi matanya seperti punya kemauan sendiri. Setiap kali ia mengalihkan pandangan, entah bagaimana, tatapannya kembali tertuju pada sosok pemuda itu. Ardi, suara Ratna pelan, hampir tenggelam dalam suara hujan. Ardi menoleh cepat. "Iya, Bu." Ratna tersenyum samar, meski hatinya berdebar. "Kau tak perlu kaku begitu. Anggap saja rumah ini rumahmu. Duduklah dengan nyaman, biar kedinginanmu cepat hilang." Ardi menurut. Ia duduk agak lebih dekat dari sebelumnya. Jarak mereka kini hanya terpisah meja kecil dengan vas bunga. Ratna merasakan kehangatan aneh menyusup ke dadanya. Keheningan kembali tercipta. Ratna menatap jendela, tapi dari sudut matanya, ia bisa merasakan tatapan Ardi yang tak lepas darinya. Tatapan itu bukan sekadar hormat pada seorang wanita yang lebih tua, tapi ada sesuatu di dalamnya. Campuran kagum, keinginan, dan keberanian yang membuat Ratna gugup. "Kenapa menatapku begitu?" Ratna akhirnya bersuara, mencoba terdengar tenang. "Maaf, Bu, saya tidak bermaksud. Hanya saja..." Ia terdiam, mencari kata. "Anda terlihat sendirian sekali." Ratna menghela nafas panjang. Kata-kata itu seperti cermin. "Ya, sendiri sudah jadi bagian dari hidupku, Ardi. Dan mungkin aku sudah terbiasa. Tapi terbiasa belum tentu bahagia." Potong Ardi pelan. Suaranya berat, hampir seperti bisikan. Ratna terdiam. Hujan di luar makin deras. Angin dingin masuk melalui celah jendela, membuat Ratna merapatkan kardigan tipis yang dikenakannya. Gerakan kecil itu tanpa sadar menyingkap sedikit lehernya yang jenjang, membuat Ardi buru-buru memalingkan wajah meski sorot matanya sempat memanas. Ratna menyadarinya. Ada getaran halus yang menjalar di tubuhnya. Astaga, kenapa aku merasakan ini? Dia jauh lebih muda. Dia anak tetanggaku. Ini salah. Namun hati kecilnya justru menolak berhenti. "Ardi," panggilnya lirih. "Kau masih muda. Kenapa kau bisa bicara seolah paham benar tentang sepi?" Ardi menatap Ratna. Kali ini lebih berani. "Karena saya tahu rasanya. Bukan hanya karena miskin, tapi karena sering merasa tak dianggap. Sepi itu bukan hanya soal tidak ada orang di samping kita, Bu. Sepi itu ketika hati berteriak, tapi tak ada yang mau mendengarkan." Ratna terpaku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ia kira. Ia seperti sedang bercermin pada masa lalunya sendiri. Malam demi malam yang ia habiskan dengan wajah tersenyum di depan orang banyak, tapi menangis sendirian di kamar. "Aneh," bisik Ratna. "Kau membuatku merasa didengar." Ardi tersenyum tipis.
Mungkin karena kita sama-sama tahu rasanya ditinggalkan. Keheningan kembali menguasai ruangan. Namun kali ini bukan hening yang kaku, melainkan hening yang penuh ketegangan samar. Ratna merasakan dadanya sesak, tapi bukan karena sedih. Ada sesuatu yang berbeda. Tangan Ardi yang masih memegang handuk bergerak tanpa sadar ke meja kecil, mendekat ke arah vas bunga. Jemarinya hampir bersentuhan dengan jemari Ratna yang tergeletak di meja. Saat ujung jarinya menyentuh kulit halus tangan Ratna, waktu seakan berhenti. Ratna tersentak kecil, tapi tidak menarik tangannya. Justru ia membiarkan sentuhan ringan itu berlama-lama, meski wajahnya memerah. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu seharusnya menegur, menolak, tapi ada bagian dalam dirinya yang justru haus akan sentuhan itu. "Ardi," suaranya bergetar. "Iya, Bu," jawab Ardi cepat. Matanya menatap dalam. Ratna menggeleng pelan, tak mampu merangkai kata. Ia hanya tersenyum samar, lalu menarik tangannya perlahan. Namun tatapan mereka tetap terkunci, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mengikat keduanya. Di luar, petir menyambar, menerangi ruangan sesaat. Ratna melihat jelas wajah Ardi yang penuh keberanian. Sementara, Ardi melihat jelas keanggunan Ratna yang rapuh namun menawan. Seandainya hujan tak reda sampai besok pagi, gumam Ardi tiba-tiba. Ratna menoleh heran. "Apa maksudmu?" Ardi menahan napas, lalu berkata lirih. "Mungkin saya bisa lebih lama menemani Anda." Ratna tercekat. Kata-kata itu sederhana tapi maknanya dalam. Ada sesuatu di nada suara Ardi. Bukan sekadar basa-basi, melainkan sebuah pengakuan samar yang mengguncang hati Ratna. Ratna berdiri, mencoba menutupi rasa gugupnya. "Kau pasti lapar. Aku siapkan teh hangat dan sedikit makanan," katanya sambil melangkah ke dapur. Namun langkahnya terasa berat, karena jantungnya berdegup begitu kencang. Dari ruang tamu, Ardi menatap punggung Ratna yang menjauh. Ada keanggunan sekaligus kelembutan di sana, membuat pemuda itu tak bisa berpaling. Senyum tipis muncul di bibirnya. Dan Ratna, di dapur, bersandar sejenak pada meja, menutup wajah dengan tangan. "Apa yang terjadi padaku? Kenapa hanya dengan tatapan dan sentuhan ringan, aku bisa begini?" Hujan masih deras, malam semakin larut. Tapi Ratna tahu, malam itu tak lagi sama. Ia telah membuka pintu bukan hanya untuk Ardi, tapi juga untuk sesuatu yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Malam semakin larut, hujan masih menurunkan tirainya dengan irama tak henti. Rumah besar itu kini hanya diterangi lampu gantung kuno yang remang, menciptakan suasana yang hangat sekaligus penuh misteri. Ratna membawa nampan berisi teh jahe hangat dan beberapa kue kering. Tangannya sedikit gemetar saat menaruh cangkir di meja. Bukan karena lelah, melainkan karena jantungnya yang masih belum tenang sejak sentuhan kecil tadi. Ardi menerima cangkir dari tangan Ratna. Jemarinya sengaja menyentuh jari Ratna sejenak, membuat wanita itu kembali tersentak kecil. Ada sesuatu dalam tatapan pemuda itu, sebuah keberanian yang tak biasa. Ratna mencoba menguasai diri dengan tersenyum tipis, meski hatinya berkata lain. "Makasih, Bu," ujar Ardi. Harumnya bikin lupa kalau hujan di luar sedang dingin sekali. Ratna duduk di seberang, menatap pemuda itu sambil menghela napas. "Kau ini
selalu tahu cara berkata sesuatu yang membuatku tak bisa membalas. Ardi hanya tersenyum. Bukan maksud saya begitu, hanya apa adanya. Keheningan kembali tercipta, hanya diselingi bunyi hujan yang menimpa atap seng dan sesekali gelegar petir. Ratna meneguk tehnya, mencoba menenangkan diri. Namun semakin lama ia duduk bersama Ardi, semakin kuat getaran aneh itu menjalari tubuhnya. Sebuah rahasia yang tak terucapkan kini mengisi ruangan. Ratna menatap keluar jendela. Aneh ya, dulu waktu masih tinggal di kota besar, malam-malamku selalu ramai. Undangan pesta, acara dinas, pertemuan, tak pernah sepi. Tapi sekarang, di rumah ini, setiap malam terasa panjang dan sunyi. Ardi mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mungkin karena di kota, kesepian itu tertutup keramaian. Sedangkan di sini, tak ada lagi topeng. Ratna terdiam. Kata-kata itu menusuk dalam. Ia menoleh, menatap wajah Ardi yang sederhana tapi jujur. Anak ini, bagaimana bisa pemikiran sederhananya mampu mengguncangkan dinding pertahanan ini? Ardi, suara Ratna melembut. Kau benar, aku sudah terlalu lama memakai topeng. Kadang aku sendiri lupa siapa aku sebenarnya. Ardi menghela nafas, menatap Ratna lekat-lekat. Saya rasa yang duduk di hadapan saya sekarang adalah Ratna yang sesungguhnya. Bukan janda pejabat, bukan wanita yang terlihat sempurna di mata orang lain, tapi seorang perempuan yang masih ingin dimengerti. Kata-kata itu membuat Ratna tercekak. Pipinya bersemu merah. Ia menunduk, memainkan gagang cangkir. Tak tahu harus membalas apa. Hujan masih deras. Angin meniup tirai tipis hingga bergoyang lembut. Sesekali tubuh Ratna bergidik kedinginan. Ardi memperhatikan, lalu spontan melepas jaket lusuhnya dan menawarkannya. Bu, pakai ini, biar tidak kedinginan. Ratna menatap jaket itu sejenak. Jaket sederhana, sudah agak pudar warnanya. Namun, entah kenapa, ketika ia memakainya, ada rasa hangat yang berbeda. Hangat bukan dari kain, tapi dari sosok yang memberikannya. Apa kau tidak kedinginan? Tanya Ratna pura-pura tenang. Ardi tersenyum tipis. Kalau melihat Anda nyaman, saya lupa dingin. Ratna tertawa kecil, meski dalam hatinya bergetar. Kenapa kata-katanya selalu membuatku goyah? Waktu berjalan. Teh tinggal separuh. Ratna merasa sulit untuk mengalihkan tatapannya dari Ardi. Pemuda itu sederhana, namun ada daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena ketulusannya, atau mungkin karena cara dia melihat Ratna bukan sekadar sebagai janda mantan pejabat, melainkan sebagai seorang wanita. Ratna bersandar di kursi, matanya sayu. Ardi, pernahkah kau jatuh cinta? Pertanyaan itu keluar begitu saja, membuat suasana semakin tegang. Ardi terdiam sesaat, lalu tersenyum samar. Pernah, tapi tak berani mengungkapkan. Kenapa? Karena dia terlalu jauh dari jangkauanku. Jawab Ardi, lirih. Dia terlalu indah, terlalu tinggi, sedangkan saya hanya seorang pemuda miskin. Ratna merasa dadanya berdesir. Ia tahu
Kata-kata itu bukan sekadar cerita. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan Ardi yang kini menancap langsung ke matanya. Apakah mungkin yang dimaksudnya adalah aku? Hening kembali. Hanya suara hujan dan degup jantung yang kian cepat. Ratna merasakan tubuhnya hangat meski udara malam begitu dingin. Ia tahu ada batas yang tak boleh dilampaui. Namun hatinya justru ingin melangkah lebih jauh. Ardi meletakkan cangkirnya, lalu bersandar ke kursi. Tatapannya tak pernah lepas dari Ratna. Perlahan, ia berkata, "Kadang ada hal yang kita inginkan, tapi kita takut meraihnya. Bukan karena tidak bisa, tapi karena dunia akan menghakimi." Ratna terdiam. Kata-kata itu seperti menamparnya. Ia menunduk, menutup wajah dengan tangan, berusaha menahan getaran di dadanya. "Ardi, aku tidak tahu harus berkata apa," bisiknya. Ardi maju sedikit, suaranya rendah, hampir seperti desahan. "Anda tak perlu berkata apa-apa. Cukup jangan menolak kehadiran saya di malam ini." Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan mereka bertemu. Dalam tatapan itu ada kejujuran, ada hasrat, ada sesuatu yang tak lagi mereka bisa sembunyikan. Waktu terasa berhenti. Petir kembali menyambar, menerangi ruangan sesaat. Ratna melihat jelas sorot mata Ardi, tajam, berani, namun penuh penghormatan. Ia bukan pemuda yang sembrono, melainkan seseorang yang benar-benar ingin membuatnya merasa berarti. Ratna menelan ludah, lalu berbisik, "Kau terlalu berani, Ardi." Ardi tersenyum tipis. "Mungkin, tapi malam ini keberanian itu yang membuat saya tetap duduk di sini." Ratna merasakan jantungnya hampir meledak. Ia berdiri, melangkah ke arah jendela, mencoba mengalihkan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Namun, ia sadar Ardi berdiri di belakangnya, jaraknya semakin dekat. Hujan deras di luar seakan menutupi semua suara. Ratna bisa merasakan hangat napas Ardi di punggungnya. Begitu dekat, begitu nyata. Ia menutup mata, membiarkan detik itu berlangsung. Tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang melangkah lebih jauh. Tapi jarak mereka, ketegangan yang menggantung di udara, sudah lebih dari cukup untuk membuat Ratna goyah. Apa yang sedang kulakukan? Batinnya bergetar. Mengapa aku membiarkan ini terjadi? Namun, malam itu Ratna tahu, sebuah pintu sudah terbuka. Pintu yang selama ini ia kunci rapat, kini perlahan terkuak karena kehadiran seorang pemuda sederhana bernama Ardi. Dan sekali pintu itu terbuka, ia sadar segalanya tak akan pernah sama lagi. Malam itu seakan tidak ingin cepat berlalu. Hujan masih berjatuhan deras, menciptakan simfoni alam yang mengiringi keheningan di ruang tamu rumah tua Ratna. Lampu gantung tua berayun pelan terkena hembusan angin yang masuk dari celah jendela, menambah kesan remang dan penuh misteri. Ratna masih berdiri di dekat jendela, membiarkan dirinya diterpa hawa dingin. Tubuhnya sedikit bergetar, entah karena udara lembab atau karena kehadiran Ardi yang berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya. Jarak mereka begitu dekat, tapi di antara kedekatan itu ada jurang tak kasat mata,
Jurang antara seorang janda mantan istri pejabat yang dihormati dengan seorang pemuda miskin yang hanya tetangga sederhana. Ratna menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajah cantiknya terlihat lebih pucat oleh cahaya bulan yang sesekali menembus awan. Ia melihat mata yang ragu, bibir yang bergetar, dan dada yang naik turun tak terkendali. Di belakang bayangannya, tampak sosok Ardi berdiri tegap dengan sorot mata yang tak pernah goyah. "Ardi," suara Ratna lirih, hampir tak terdengar. "Kau sadar apa yang kau lakukan malam ini berbahaya, bukan?" Ardi melangkah satu langkah lebih dekat. Napasnya hangat di punggung Ratna, membuat wanita itu menutup mata. "Saya tahu, Bu Ratna. Tapi kadang bahaya itu justru terasa terlalu indah untuk dihindari." Ratna menggenggam tirai erat, seolah mencari pegangan. Kata-kata itu menusuk hatinya, membangkitkan sesuatu yang selama ini terkubur. "Jangan bicara begitu, Ardi. Aku ini perempuan yang sudah terlalu sering salah langkah. Aku tidak ingin menyeretmu masuk ke dalamnya." Ardi menunduk, mendekatkan wajahnya hingga hampir sejajar dengan pundak Ratna. "Justru karena itulah saya di sini. Saya tidak peduli siapa Anda dulu atau apa yang orang lain katakan. Yang saya tahu malam ini, saya hanya ingin berada di dekat Anda." Ratna berbalik tiba-tiba, membuat jarak mereka semakin dekat. Hanya sejengkal yang memisahkan wajah mereka. Mata Ratna bergetar, berusaha menahan air mata. Sementara tatapan Ardi begitu tenang namun menyala dengan api yang sulit disembunyikan. "Kenapa kau lakukan ini padaku, Ardi?" Ratna berbisik, nadanya campuran marah dan takut. "Kenapa kau membuatku merasakan sesuatu yang seharusnya tidak aku rasakan lagi?" Ardi tidak menjawab segera. Ia hanya menatap dalam, seolah ingin membaca seluruh isi hati Ratna. Lalu perlahan ia berkata, "Karena saya melihat luka di mata Anda, Bu. Luka yang sama dengan yang saya rasakan. Kesepian. Dan kesepian itu hanya bisa diobati dengan keberanian untuk membuka hati lagi." Air mata Ratna menetes, jatuh di pipinya. Ia memalingkan wajah, tak sanggup menahan tatapan Ardi lebih lama. Namun Ardi mengangkat tangannya dengan ragu tapi penuh keberanian, menyentuh pelan pipi Ratna dan menghapus air mata itu dengan ujung jarinya. Ratna membeku. Sentuhan itu sederhana, namun seperti listrik yang menyambar seluruh tubuhnya. Ia bisa merasakan panas yang menjalar dari pipinya hingga ke seluruh darahnya. Mereka berdiam sejenak, membiarkan keheningan menguasai. Ratna menutup mata, mencoba mengusir perasaan itu, tapi justru semakin larut. "Ardi, kita tidak bisa." Suaranya nyaris bergetar. "Tapi mengapa terasa begitu sulit untuk menolak?" Balas Ardi, suaranya rendah dan penuh tekanan batin. Ratna menahan nafas. Ia tahu, ia seharusnya mundur, menegakkan batas. Tapi justru tubuhnya yang melangkah lebih dekat. Kini jarak mereka hanya tinggal sehelai nafas. Hujan di luar semakin deras, seakan menjadi latar dari perasaan yang sudah tak terbendung. Ratna membuka matanya, menatap Ardi, dan menemukan dirinya terjebak dalam sorot mata yang jujur sekaligus berani. "Ardi," Ratna berbisik, "kalau kau terus di sini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Ardi tersenyum tipis. "Biarkan saja terjadi, Bu. Mungkin inilah yang seharusnya sejak awal." Ratna mundur setengah langkah,
mencoba mengendalikan diri. Ia berjalan kembali ke sofa dan duduk dengan tergesa. Namun dalam hati, ia tahu usahanya sia-sia. Guncangan itu terlalu kuat. Ardi mengikuti perlahan, tapi ia menjaga jarak. Tidak ingin terlihat memaksa. Ia duduk di kursi seberang, menunduk, membiarkan suasana kembali hening. Ratna memeluk dirinya sendiri, berusaha menenangkan nafas. Aku takut, Ardi. Takut jika semua ini hanya akan membuatku jatuh lebih dalam, lalu terluka lagi. Ardi mengangkat wajahnya. Dan saya takut kalau saya tak pernah jujur malam ini, saya akan menyesal seumur hidup. Ratna tertegun. Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Detik berjalan. Lampu gantung berayun lebih kencang. Suara hujan mulai mereda, menyisakan rintik-rintik lembut. Seakan alam pun tahu sesuatu sedang terjadi di rumah itu. Ratna berdiri lagi. Kali ini menuju rak buku tua di pojok ruangan. Ia menyentuh buku-buku lama. Jari-jarinya gemetar. Aku terlalu lelah menjadi perempuan yang selalu dinilai orang lain. Kau tahu, Ardi, semua mata selalu melihatku. Mereka melihat bajuku, wajahku, kehidupanku, tapi tak ada yang benar-benar melihat aku. Ardi berdiri, melangkah mendekat perlahan. Saya melihatmu, Bu. Bahkan ketika orang lain hanya melihat bayanganmu. Ratna menoleh. Dan kali ini ia tak bisa menahan gejolak yang membuncah. Ia menutup wajah dengan tangan, lalu terisak kecil. Ardi mendekat. Tanpa ragu lagi, ia berdiri di belakang Ratna, lalu perlahan menyentuh bahunya. Ratna gemetar. Sentuhan itu ringan, tapi justru terasa seperti beban besar yang akhirnya diangkat dari pundaknya. Ia menoleh perlahan, dan kini wajah mereka hanya sejengkal. Hening. Tak ada suara selain rintik hujan. Ratna bisa merasakan denyut jantung Ardi yang cepat. Ia bisa melihat tatapan mata pemuda itu yang penuh keberanian. Dan ia tahu, satu langkah kecil saja akan mengubah segalanya. Namun tepat saat itu, suara keras terdengar dari luar rumah. Seperti pintu pagar yang terbanting. Ratna terlonjak, segera mundur. Siapa itu? Suaranya bergetar. Ardi juga menoleh, wajahnya tegang. Mereka sama-sama terdiam mendengarkan. Tapi tak ada suara lagi setelah itu. Hanya rintik hujan. Ratna menggenggam dadanya, berusaha mengatur napas. Astaga, aku hampir... Ardi mendekat sekali lagi. Suaranya tenang, namun penuh arti. Tak apa, Bu. Kita masih punya waktu. Malam belum selesai. Ratna menatapnya. Matanya penuh keraguan, sekaligus harapan. Ia tahu, sejak malam ini, batas yang selama ini ia tegakkan sudah mulai runtuh. Dan tidak ada yang tahu
kemana semua ini akan membawanya. Malam itu menorehkan jejak yang dalam, jejak di balik tirai hujan. Jejak yang mungkin ia akan sesali atau justru ia syukuri. Tapi satu hal pasti, Ratna sudah tidak lagi sama. Dan Ardi sudah menanamkan keberanian yang sulit ia cabut kembali. Malam itu masih tersisa-sisa hujan. Aroma tanah basah masuk dari sela jendela, bercampur dengan dingin yang merayap hingga ke ruang tamu. Ratna duduk bersandar di sofa. Kedua tangannya masih menggenggam erat gelas teh yang sudah dingin. Wajahnya pucat, namun matanya berbinar dengan kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Ardi duduk tak jauh darinya. Diam, tapi kehadirannya terlalu terasa. Seperti nyala api kecil di ruang yang penuh minyak. Hening mereka justru membuat udara semakin berat. "Ardi," Ratna memulai, suaranya pelan, bergetar. "Kau tahu kan, apa yang kita lakukan tadi tidak seharusnya terjadi." Ardi menoleh, menatapnya dengan tatapan yang tenang tapi penuh keyakinan. "Saya tahu, Bu Ratna, tapi sejujurnya saya tidak menyesal." Ratna menggertakkan giginya, bibirnya bergetar. "Kau terlalu berani bicara begitu. Aku ini janda, mantan istri pejabat. Hidupku selalu dalam sorotan. Jika orang tahu..." Ia berhenti, tak sanggup melanjutkan. Ardi mendekat, duduk di kursi yang lebih dekat dengannya. "Saya tidak peduli apa kata orang. Yang saya tahu, saya ingin ada di sisi Anda. Itu saja." Ratna menunduk, menatap jemarinya yang gemetar di atas gelas teh. Kata-kata Ardi membuat dadanya sesak. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya, ingin larut, tapi ada pula suara keras dalam kepalanya yang terus mengingatkan bahaya. Suasana semakin hening. Jam dinding berdetak keras, menandakan waktu yang berjalan lambat. Ratna meraih selendang tipis yang tergantung di samping sofa, lalu menutup bahunya. Namun gerakannya justru menyingkap lebih banyak kulit dadanya yang bergetar oleh napas. Ardi menelan ludah. Ia berusaha menjaga tatapannya tetap sopan, tapi matanya tak bisa sepenuhnya berbohong. Ratna menyadarinya. Ia menutup wajah dengan tangan, separuh malu, separuh marah pada dirinya sendiri. Kenapa aku membiarkan ini semua?" Gumamnya lirih. Ardi meraih tangannya, menurunkan perlahan dari wajahnya. "Karena Anda juga manusia, Bu, sama seperti saya. Sama-sama bisa merasa, sama-sama bisa rindu." Ratna menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menolak, tapi justru genggamannya melemah, membiarkan tangan mereka tetap bersentuhan. "Ardi," suaranya parau, "kau harus tahu, aku bukan perempuan polos. Hidupku sudah terlalu rumit. Aku tidak ingin kau ikut terjebak." Ardi semenyum tipis, tapi sorot matanya tajam. "Justru saya ingin ikut terjebak, Bu. Kalau itu berarti bersama Anda." Ratna terdiam. Kata-kata itu terlalu berani, terlalu jujur. Ia merasakan tubuhnya semakin bergetar. Ada api yang mulai membakar lapisan dingin di hatinya. Api yang sudah lama padam sejak ia ditinggal suaminya dulu. Malam semakin larut. Angin membawa suara jangkrik dari luar. Ratna berdiri, berjalan pelan menuju jendela, seolah mencari udara. Gaun tidurnya jatuh mengikuti lekuk tubuhnya. Gerakan kecilnya justru semakin menonjolkan siluet yang ambigu. Ardi berdiri mengikuti, berhenti beberapa langkah di belakangnya. Ia bisa mencium samar aroma wangi tubuh Ratna yang bercampur dengan harum tanah basah. "Kenapa kau selalu mengikutiku?" Ratna bertanya tanpa menoleh. "Karena kalau saya berhenti, saya takut kehilangan Anda," jawab Ardi cepat. Ratna menutup mata. Jawaban itu terlalu sederhana, tapi justru menghantamnya paling keras.
Ia bisa merasakan hatinya bergetar, tubuhnya goyah. Hening sesaat, lalu Ratna berbalik perlahan. Wajah mereka kini hanya terpisah satu napas. Matanya bertemu, dan dalam sekejap dunia seolah berhenti. Ratna mengangkat tangan, seolah ingin mendorong Ardi menjauh. Tapi di detik terakhir, tangannya justru jatuh di dada pemuda itu. Ia bisa merasakan degup jantung Ardi, keras, cepat dan nyata. Ardi menunduk sedikit, wajahnya semakin dekat. Nafasnya terasa di wajah Ratna. Wanita itu tertegun, matanya bergetar. "Aku tidak bisa," Ratna berbisik, suaranya putus. "Tapi Anda tidak pergi," jawab Ardi pelan. Ratna terpaku. Kata-kata itu menusuk. Benar, ia tidak pergi. Ia masih di sana, masih berdiri begitu dekat, masih membiarkan dirinya larut. Tangannya yang semula gemetar kini justru menggenggam kain baju Ardi. Ia menunduk, menangis pelan, tapi tidak lagi menolak. Ardi menyentuh bahunya, pelan, menenangkan. "Tidak apa-apa, saya di sini." Mereka berdiam, hanya suara hujan sisa yang jatuh dari genting. Hening itu begitu intens, penuh rasa yang tak terucap. Ratna akhirnya mundur selangkah, menahan dirinya. "Ardi, dengar aku baik-baik. Kalau kita teruskan ini, tak ada jalan kembali. Kau paham kan?" Ardi mengangguk. "Saya paham, dan saya sudah siap." Ratna menutup mata. Dadanya naik turun cepat. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri. Tapi tubuhnya justru melangkah lagi, makin mendekat. Hati dan logikanya bertarung. Tapi malam itu, logika perlahan dikalahkan oleh rasa yang sudah terlalu lama terkubur. Jam menunjuk hampir tengah malam. Ratna akhirnya duduk kembali, kali ini di sofa. Wajahnya menunduk dalam-dalam. "Hardi," katanya pelan, "malam ini sudah terlalu jauh. Aku tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal, aku tak pernah merasa hidup seperti saat bersamamu." Hardi mendekat, duduk di sebelahnya. Ia tidak berkata apapun, hanya menggenggam tangannya. Ratna membiarkan, meski hatinya penuh gejolak. Di luar, hujan benar-benar reda. Malam menjadi saksi bisu dari keputusan yang tak lagi bisa ditarik kembali. Malam telah benar-benar sunyi. Hujan reda, meninggalkan aroma tanah basah yang melekat di udara. Lampu ruang tamu hanya menyisakan cahaya redup, seolah ikut menyembunyikan segala yang baru saja terjadi antara Ratna dan Ardi. Ratna masih duduk di sofa, namun posisinya berubah. Tubuhnya bersandar, bahu terselubung selendang tipis, matanya menatap kosong ke arah pintu yang tertutup rapat. Ada gejolak di dalam dirinya yang sulit diredam. Jantungnya berdetak cepat, bibirnya kering, dan tangannya berulang kali mencoba menenangkan diri dengan menggenggam erat kain di pangkuannya. Ardi berdiri tak jauh, diam, namun kehadirannya terasa begitu menekan. Ia tidak berani mendekat lebih jauh, tapi juga tak bisa meninggalkan Ratna. Hatinya penuh dengan rasa bersalah bercampur rindu yang sudah lama tertahan. "Ardi," Ratna memanggil dengan suara yang hampir tak terdengar. Pemuda itu segera mendekat. Langkahnya pelan namun mantap. Ia berhenti di hadapan Ratna.
menunduk sedikit agar sejajar dengan pandangan wanita itu. "Iya, Bu Ratna," jawabnya lirih. Ratna menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ada air yang menggenang, tapi tidak jatuh. Ada luka lama yang terguncang, tapi juga ada api baru yang tak bisa ia padamkan. "Kau sadar tidak?" Ia menarik napas panjang. "Malam ini kau sudah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah kau sentuh." Ardi terdiam. Kalimat itu jelas sebuah peringatan, tapi nada suaranya bukan kemarahan, lebih seperti pengakuan. Hening kembali menyelimuti mereka. Detik terasa lambat, bahkan bunyi jarum jam terdengar seperti gema. Ratna akhirnya bangkit dari sofa, berdiri dengan langkah gontai. Ia berjalan menuju jendela, menyingkap tirai, memandangi halaman yang gelap. Dulu, ia berbisik, seolah bercerita pada dirinya sendiri. "Dulu, aku punya segalanya. Rumah megah, nama besar, uang yang tak ada habisnya. Tapi di balik itu, aku kesepian. Terlalu sering duduk sendiri. Terlalu sering menunggu kepulangan suami yang sibuk dengan dunia luar. Hingga akhirnya aku dihianati." Ardi menelan ludah. Ia tahu kisah Ratna, tapi mendengarnya langsung membuat hatinya nyeri. Ratna menoleh, menatap Ardi dengan sorot mata yang berbeda. "Dan sekarang, entah kenapa, justru kau, seorang pemuda biasa, miskin, sederhana, yang mengusik hatiku. Apa kau paham betapa gila kedengarannya?" Ardi memberanikan diri melangkah lebih dekat. "Mungkin memang gila, tapi kadang yang gila itulah yang membuat kita merasa hidup." Ratna terdiam. Kata-kata itu menusuk, sekaligus memeluk luka batinnya yang lama. Ia menutup matanya, berusaha menahan air mata, tapi yang terasa justru sebuah kelembutan yang asing. Kelembutan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Malam semakin larut. Angin membawa udara dingin, membuat selendang tipis di bahu Ratna bergeser. Tanpa sadar, kain itu jatuh, menyingkap kulit bahunya yang pucat. Ardi menoleh, mencoba menahan diri, tapi matanya tak bisa berbohong. Ratna menyadari tatapan itu. Ia hendak meraih kembali selendang, tapi tangannya berhenti di udara. Ada getaran di hatinya. Pertarungan antara menutup diri atau membiarkan. "Ardi," suaranya pelan, nyaris patah. "Kau tidak takut kalau besok orang-orang tahu, kalau dunia menertawakan kita?" Ardi menggeleng. "Saya hanya takut satu hal." Ratna mengernyit. "Apa itu?" Ardi menatapnya dalam. "Takut kehilangan kesempatan untuk mencintai Anda." Ratna tersentak. Kata-kata itu membuat dadanya semakin sesak. Ia mundur selangkah, tapi justru punggungnya menempel pada dinding dekat jendela. Ardi menyusul. Langkahnya pelan tapi pasti. Kini jarak mereka begitu dekat. Hanya sehelai nafas yang memisahkan. Hati Ratna berteriak agar ia mendorong Ardi menjauh. Tapi tubuhnya menolak. Ada sesuatu yang lebih kuat dari logika. Degup jantungnya berpacu. Nafasnya memburu dan tatapannya tak bisa lepas dari mata pemuda itu. "Ardi." Suaranya hampir seperti rintihan. "Ini salah, tapi terasa benar bukan?" balas Ardi dengan suara rendah. Ratna menutup mata, kepalanya tertunduk. Ia merasa tubuhnya lemah, hampir runtuh. Dan ketika Ardi menyentuh tangannya,
Hanya sentuhan singkat, ringan, namun penuh arti. Ratna tidak menolak. Justru sebaliknya, tangannya perlahan membalas genggaman itu. Beberapa detik, dunia seolah berhenti. Tak ada suara selain nafas mereka. Tak ada cahaya selain redup lampu. Dan dalam hening itu, Ratna sadar satu hal. Ia tidak lagi sendirian. Namun, sebelum ia tenggelam lebih jauh, suara lirih dari luar rumah memecahkan suasana. Seperti langkah kaki yang tergesa di jalan setapak. Ratna segera melepaskan genggaman. Wajahnya pucat. "Siapa itu?" bisiknya panik. Ardi juga menoleh. Tubuhnya menegang. Ia berjalan ke pintu, mengintip dari celah kecil. Dari kejauhan, tampak sosok tetangga yang biasa lewat. Membawa senter, mungkin hendak memeriksa sawah setelah hujan. Ardi kembali menoleh ke Ratna. "Bukan apa-apa, hanya Pak Surya lewat." Ratna menghela napas panjang, tapi tubuhnya masih gemetar. "Kau lihat Ardi, sekecil apapun suara, aku sudah takut. Aku tak ingin hubungan ini jadi bahan gunjingan." Ardi mendekat, kembali menenangkan. "Kalau begitu, biarlah ini jadi rahasia kita, hanya kita berdua." Ratna menatapnya lama. Rahasia. Kata itu terasa manis sekaligus berbahaya. Waktu bergulir, malam semakin pekat, tapi tidak ada yang beranjak. Ratna akhirnya kembali duduk, sementara Ardi tetap di sampingnya. Tak ada percakapan panjang, hanya tatapan yang terlalu banyak bicara. "Ardi," Ratna berkata lirih, "aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Aku takut bahagia ini hanya sementara. Tapi anehnya, aku tidak ingin melepaskannya." Ardi tersenyum, meski wajahnya serius. "Kalau begitu, jangan lepaskan." Ratna menutup wajah dengan kedua tangannya, separuh malu, separuh pasrah. Ia tidak lagi bisa membedakan apakah ini awal kebahagiaan baru atau awal kehancuran. Namun satu hal jelas, malam itu hatinya sudah tidak sepenuhnya miliknya lagi. Ada jejak yang ditinggalkan Ardi, jejak yang tak bisa dihapus, jejak yang membakar sekaligus mengikat. Di luar, bulan tersembunyi di balik awan. Desa kecil itu seolah tak tahu apa yang sedang terjadi di balik dinding rumah Ratna. Tapi dalam hati dua manusia yang duduk berdampingan, sebuah badai besar baru saja lahir. Badai yang akan mengubah segalanya. Dan Ratna dengan segala ketakutannya, untuk pertama kalinya berani mengaku dalam hati, ia telah tergoda dan tak lagi bisa kembali. Pagi itu datang dengan cahaya yang seakan terlalu terang bagi Ratna. Setelah malam panjang yang dipenuhi bisikan hati dan getaran tak terucap, ia bangun dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya terasa segar, tapi pikirannya masih dikepung rasa bersalah bercampur manisnya kenangan yang baru saja terjadi. Ia berdiri di depan cermin, menatap refleksinya. Rambut hitam panjangnya tergerai acak. Wajahnya tanpa riasan, tapi justru ada cahaya berbeda yang terpancar. Ratna meraba pipinya, mencoba mencari tahu, apakah ia benar-benar tampak berbeda atau hanya perasaan saja. "Kenapa aku merasa seperti ini?" bisiknya. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menyangkal,
menutup rapat pintu yang telah ia buka bersama Ardi. Namun ada bagian lain yang justru mendesak, menuntut agar pintu itu tetap terbuka, agar aliran perasaan itu tak berhenti. Sementara itu, di rumah kecilnya di ujung desa, Ardi duduk termenung di kursi kayu. Kopi hitam di depannya sudah dingin, tapi tak juga ia sentuh. Sejak tadi malam, bayangan Ratna terus berputar di kepalanya. Senyum samar, tatapan yang ragu tapi penuh hasrat. Bahkan getaran lembut saat genggaman tangan mereka terjadi, semua menempel kuat di benaknya. Ini salah, tapi kenapa rasanya begitu benar? Ardi menunduk, menekan dahinya dengan kedua tangan. Ia tahu posisinya. Seorang pemuda miskin, hanya lulusan sekolah biasa yang hidupnya pas-pasan. Apa pantas ia menginginkan Ratna, seorang janda mantan istri pejabat yang terhormat, kaya, dan dihormati banyak orang? Namun hati sekali terpikat tak bisa diperintah. Hari itu Ratna mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja di ladang kecil peninggalan keluarganya. Ia mengenakan blus lengan panjang, sarung kotak-kotak, dan topi caping. Tangannya cekatan membersihkan gulma, meski sesekali pandangannya menerawang. Tak lama kemudian, suara sapaan terdengar. "Bu Ratna?" Ratna menoleh. Seorang tetangga, Bu Marni, berdiri dengan keranjang sayur di tangannya. Wajahnya ramah, tapi tatapan matanya seolah mengamati lebih dalam. "Pagi, Bu Marni," jawab Ratna, berusaha tersenyum tenang. "Rajin sekali dari pagi-pagi sudah di ladang," komentar Bu Marni sambil melirik sekitar. "Semalam, saya lihat ada lampu di rumah ibu masih menyala sampai larut. Ada tamu ya?" Ratna tercekat. Senyumnya kaku. "Ah, hanya Ardi yang datang sebentar. Hujan deras. Kasihan dia kehujanan. Saya suruh berteduh." "Oh, begitu." Bu Marni mengangguk, tapi nada suaranya penuh arti. "Ya wajar sih kalau ada anak muda suka menolong. Tapi hati-hati juga, Bu. Mulut orang di desa ini cepat sekali berbisik." Ratna tersenyum hambar. "Ya, saya paham." Namun setelah Bu Marni pergi, Ratna terduduk di tanah. Jantungnya berdetak cepat. Bisikan gosip itu ternyata sudah mulai menyebar, meski samar. Malam berikutnya, Ratna tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, membuka jendela, lalu menutupnya lagi. Hatinya kacau. Ia ingin menemui Ardi, tapi takut langkah itu semakin memperburuk keadaan. Namun takdir seolah ingin mempermainkannya. Ketukan pelan terdengar di pintu. Ratna terlonjak. Ia mendekat dengan hati-hati, membuka sedikit, dan di sana berdiri Ardi, basah kuyup karena hujan gerimis. "Ardi?" bisik Ratna panik. "Kenapa kau datang malam-malam begini?" "Saya tidak bisa tidur. Saya ingin bicara," jawabnya jujur. Ratna menarik nafas dalam. Akhirnya ia membuka pintu lebar. "Masuklah, sebelum orang lain melihat." Suasana di ruang tamu kembali dipenuhi keheningan tegang. Ardi duduk di sofa, sementara Ratna berdiri tak jauh,
memeluk dirinya sendiri seolah mencari perlindungan. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Ratna dengan suara rendah. Ardi menatapnya lama. "Saya tidak bisa berhenti memikirkan Anda. Setiap detik, saya tahu ini berbahaya. Saya tahu orang-orang akan menggunjing. Tapi saya tidak peduli." Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Jangan bicara begitu. Kau tidak tahu resikonya." "Saya tahu," jawabnya mantap. "Tapi lebih sakit lagi kalau harus berpura-pura tidak merasakan apa-apa." Hening. Ratna menurunkan tangannya, menatap Ardi dengan mata berkilat oleh air mata yang tertahan. "Ardi, aku seorang janda, mantan istri pejabat, usia kita berbeda jauh. Orang-orang akan menghinaku. Mereka akan bilang aku perempuan murahan." "Tidak," potong Ardi cepat. Ia berdiri, mendekat, hingga hanya sejengkal dari Ratna. "Bagi saya, Anda bukan perempuan murahan. Anda perempuan yang paling kuat, paling indah, dan yang paling membuat saya hidup." Ratna tertenggun. Kata-kata itu menghantam jiwanya lebih keras dari apapun. Lalu terjadi sesuatu yang tak terelakkan. Tatapan mereka bertaut. Nafas mereka saling bersentuhan. Dan dalam sekejap, jarak di antara mereka lenyap. Ratna tidak tahu siapa yang lebih dulu melangkah, tapi tiba-tiba ia merasakan kehangatan yang tak pernah lagi ia temukan sejak lama. Waktu berhenti. Hanya ada detak jantung, hanya ada desir yang mengalir deras. Namun, di tengah semua itu, suara hujan yang menetes dari atap seolah mengingatkan. Dunia luar masih ada, mata-mata masih mengintai. Ratna tersentak, segera menjauh, wajahnya memerah. "Tidak, Ardi, kita tidak boleh." Ardi terdiam, tapi sorot matanya tak beranjak. "Kalau itu salah, kenapa terasa begitu benar?" Ratna gemetar. Ia tidak punya jawaban. Yang ada hanya perasaan yang terus membakar, meski ia mati-matian berusaha memadamkannya. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka hanya duduk berdua di ruang tamu, berbicara dalam bisikan tentang mimpi, tentang kesepian, tentang luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Namun di balik kehangatan itu, Ratna tahu bayangan gosip sudah mengintai. Apa yang terjadi di rumahnya malam ini, sekali saja tercium tetangga, bisa menghancurkan segalanya. Dan ia sadar, semakin dalam ia masuk ke dalam hubungan ini, semakin sulit baginya untuk kembali. Hari-hari setelah malam panjang bersama Ardi terasa semakin berat bagi Ratna. Desa itu yang biasanya ia anggap tenang, kini bagai penuh mata yang terus mengikuti setiap langkahnya. Senyum tetangga terasa lain. Sapaan orang-orang di jalan seakan memiliki lapisan makna tersembunyi. Ia tahu gosip sudah mulai beredar. Meski tak ada yang berani terang-terangan, Ratna bisa merasakan bisikan itu berhembus dari satu telinga ke telinga lain. Janda itu sering kedatangan tamu malam-malam. Apa tidak malu mantan istri pejabat sekarang dekat dengan anak muda miskin? Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Ratna meski ia tidak benar-benar mendengarnya langsung. Namun anehnya, di balik rasa takut,
ada pula rasa yang tak bisa ia sangkal. Setiap kali mengingat tatapan Ardi, genggamannya, atau hanya sekedar suara pelan ketika ia memanggil namanya, Ratna merasa hidup kembali. Suatu sore Ardi datang dengan wajah gelisah. "Bu Ratna, saya tidak bisa begini terus. Kalau memang ibu mau, saya berani melangkah lebih jauh, apapun resikonya." Ratna menatapnya dengan mata berkaca. "Ardi, aku takut. Aku sudah pernah hancur karena laki-laki. Aku sudah belajar, dunia ini kejam terhadap perempuan sepertiku. Justru karena itu, saya ingin ada di samping ibu. Tidak peduli apa kata orang." Hati Ratna bergetar. Kalimat sederhana itu terasa lebih indah daripada janji-janji yang dulu pernah ia dengar dari suaminya, seorang pejabat kaya raya yang akhirnya meninggalkannya dengan luka. Namun pada malam yang tak mereka sangka, badai sesungguhnya datang. Ketika Ratna sedang duduk di ruang tamu, pintu rumahnya diketuk keras. Degup jantungnya langsung naik. Ardi yang malam itu kebetulan ada bersamanya menoleh panik. Pintu terbuka dan di sana berdiri seorang lelaki paruh baya dengan jas kusam namun masih gagah. Surya, mantan suami Ratna. Ratna tercekat. "Surya, apa yang kau lakukan di sini?" Surya menyipitkan mata, lalu melirik ke arah Ardi yang berdiri canggung. Senyum tipis muncul di wajahnya, penuh ejekan. "Jadi benar, gosip itu bukan hanya omong kosong. Kau, Ratna, janda yang dulu pernah kuangkat derajatnya, kini jatuh ke pelukan bocah miskin." Wajah Ratna memerah, bukan hanya karena marah, tapi juga karena malu. Ardi menatap Surya dengan sorot mata penuh keberanian meski hatinya gentar. "Pak, jangan hina Bu Ratna. Dia bukan perempuan seperti yang Anda pikirkan." Surya tertawa pendek, getir. "Kau siapa berani bicara padaku begitu? Aku mengenalnya lebih lama darimu, anak muda. Dan aku tahu Ratna tidak bisa hidup tanpa kehormatan. Kau hanya mimpi singkatnya, tak lebih." Ratna merasa dunianya runtuh. Kehadiran Surya bukan hanya membuka luka lama, tapi juga menamparnya dengan kenyataan pahit. Benar, ia mungkin hanya sedang mencari pelarian dari kesepian, dan Ardi menjadi korban perasaan yang meledak di waktu yang salah. Namun ketika ia menatap Ardi, melihat sorot matanya yang jujur dan penuh cinta, Ratna sadar ini bukan sekedar pelarian. Ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk merasakan cinta sejati yang tidak dibungkus harta atau status. Dengan suara bergetar, Ratna berkata, "Surya, kau tidak berhak lagi mengatur hidupku. Aku memang janda, aku memang banyak kekurangan, tapi aku punya hak untuk bahagia." Surya terdiam sejenak, lalu mendengus. "Kau akan menyesal, Ratna. Dunia ini tidak akan berpihak pada perempuan seperti dirimu." Ia pun pergi, meninggalkan bayangan ancaman yang menggantung. Setelah Surya pergi, Ratna jatuh terduduk. Air matanya pecah, tapi bukan hanya karena marah, melainkan juga karena lega. Ia akhirnya berkata sesuatu yang selama ini terpendam. Ardi mendekat, memeluk bahunya. "Bu Ratna, apa yang Anda katakan tadi, apakah itu berarti Anda memilih saya?" Ratna menoleh perlahan, menatapnya dalam. "Ardi, aku tidak tahu masa depan kita akan seperti apa. Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin hidup,
meski hanya sekali ini saja, dengan jujur pada hatiku." Ardi menunduk, bibirnya hampir menyentuh dahi Ratna. Hening sejenak, seolah dunia berhenti berputar. Namun plot twist sesungguhnya datang bukan dari Surya. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan menyebar di desa. Surya, mantan suami Ratna, ditemukan tewas dalam kecelakaan misterius di jalan menuju kota. Desas-desus menyebutkan ia terlibat dalam kasus korupsi yang besar dan banyak pihak yang ingin menyingkirkannya. Ratna terdiam saat mendengar berita itu. Perasaan lega, takut, dan bersalah bercampur jadi satu. Ia menatap Ardi yang ada di sisinya dan berkata lirih, "Seolah takdir benar-benar menguji kita. Kini jalannya terbuka, tapi entah kemana kita akan dibawa." Ardi menggenggam tangannya. "Tak peduli kemana, selama bersama saya siap." Malam itu di bawah cahaya bulan yang redup, Ratna berjalan keluar rumah. Angin desa berhembus sejuk, namun hatinya masih dilanda badai. Ia berdiri di serambi, Ardi menyusul, lalu berdiri di belakangnya. Ratna menutup mata, merasakan kehangatan kehadiran Ardi di dekatnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi sendiri. Namun di kejauhan, samar-samar ia melihat bayangan seseorang yang mengintai dari balik pohon. Ratna bergidik. Apakah ini hanya perasaannya, atau benar ada mata-mata yang terus mengawasi mereka? Senyum tipis muncul di wajah Ratna. "Ardi, mungkin cinta kita akan selalu jadi rahasia yang berbahaya. Tapi bukankah justru itu yang membuatnya berarti?" Ardi mengangguk, lalu menjawab pelan, "Selama rahasia itu hanya milik kita, saya rela." Malam itu, kisah mereka belum berakhir, justru baru dimulai. Sahabat Kisah Luna yang setia mendengarkan hingga akhir cerita, inilah akhir dari perjalanan Ratna dan Ardi. Dua jiwa yang awalnya dipertemukan oleh kesepian, lalu terikat oleh keberanian untuk saling mengisi. Kisah mereka penuh bisikan, penuh rahasia, penuh tatapan ambigu yang mengguncang hati. Namun, di balik itu ada satu hal yang tidak bisa disangkal. Cinta mampu tumbuh, bahkan di tanah yang gersang oleh luka dan prasangka. Ratna, seorang janda cantik mantan istri pejabat, akhirnya menyadari bahwa harga diri seorang perempuan tidak pernah bisa ditentukan oleh status sosial atau penilaian orang lain. Sementara Ardi, seorang pemuda sederhana, menunjukkan bahwa cinta sejati bukan soal harta atau usia, melainkan keberanian untuk tetap tinggal ketika semua orang pergi. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kadang cinta hadir dengan cara yang tak pernah kita duga. Ia bisa datang lewat orang yang selama ini tak kita perhitungkan, bahkan mungkin lewat sosok yang dianggap tidak pantas oleh mata masyarakat. Tetapi bukankah justru disitulah ujian sejati? Berani mendengarkan suara hati meski dunia berusaha membungkam. Dan ingatlah, cinta bukan hanya tentang gairah, bukan sekadar tentang kebersamaan yang membuat jantung berdebar. Cinta sejati adalah tentang bagaimana kita saling menguatkan, saling mengisi luka, dan tetap memilih bersama meski badai terus menghadang. Jadi jika kalian merasa sendiri malam ini, jangan takut untuk membuka hati. Bisa jadi, seseorang yang paling tidak kalian duga adalah jawaban dari kesepian panjang yang kalian tanggung. Pesan moralnya, jangan pernah takut untuk mencintai lagi meski luka lama masih membekas. Karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, tekan tombol subscribe dan like untuk terus mendukung channel Kisah Luna.
agar bisa menghadirkan cerita-cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Siapa tahu kisah itu bisa saja mirip dengan cerita hidup kalian sendiri.